Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya sejumlah informasi menarik seputar kota Parepare sesaat lagi akan kami sajikan dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita ke informasi pertama. Sebagai tindak lanjut dari larangan mudik lebaran tahun ini, mengingat kondisi masih dianggap rawan penularan COVID-19, aparat keamanan akan melakukan operasi ketupat yang akan berlangsung hingga setelah hari lebaran. Jajaran Polres Parepare akan menggelar Operasi Ketupat 2020 pada Jumat 24 April 2020. Pelaksanaan operasi tersebut dipercepat sebagai tindak lanjut kebijakan larangan mudik di tengah pandemi virus corona. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Ops Polres Parepare Kompol Haji Mohabbar SAG saat menghadiri rapat koordinasi tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat Kota Parepare di Posko Terpadu Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Gedung Baruga Rumah Jabatan Wali Kota pada Rabu 22 April 2020. Tadi malam kami dapat berita bahkan lewat WhatsApp dari hasil video konferensi Polda dengan Mabes Polri dijabarkan turun ke masing-masing Kabak dan Satuan Polres Turun Bawah. Kegiatan operasi ketupat dimulai tanggal 24 April sampai tanggal 7 Mei. Jadi selesai lebaran. Kenapa dimajukan? Juni. Operasi ketupat dimulai pada Kamis malam, mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat, akan dimulai secara serentak di seluruh Indonesia. Mantan Kapolsek Ujung ini mengatakan pelaksanaan Operasi Ketupat 2020 bakal berakhir 7 hari setelah Lebaran. Namun, untuk kepastian tanggal, pihaknya menunggu keputusan pemerintah terkait penetapan Hari Raya Idul Fitri. Menurut Haji Mohabbar, dalam operasi ketupat kali ini, pihaknya akan berfokus pelarangan mudik masyarakat ke kampung halaman masing-masing. Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik lebaran dan akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang memaksa mudik. Pemberian sanksi itu akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei 2020 mendatang. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dr. Anda Haja Aminah Amin selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan memimpin langsung rapat koordinasi serta evaluasi terkait keberadaan pos pemeriksaan di 3 pintu masuk di wilayah Kota Parepare menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona tingkat Kota Parepare menggelar rapat koordinasi serta evaluasi terkait keberadaan pos pemeriksaan di 3 pintu masuk wilayah Kota Parepare menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi berlangsung di Posko Terpadu Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Gedung Baruga Rumah Jabatan Wali Kota dan dipimpin langsung oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Dr. Anda Haja Aminah Amin pada Rabu 22 April 2020. Khususnya pada pelaksanaan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, saya kira apa yang sudah kita lakukan selama ini kita akui sudah anggap baik, namun di sana sini memang masih perlu ada beberapa perbaikan dan kita sangat mengapresiasi sekali tim-tim yang ada di 3 perbatasan kota sudah bekerja maksimal. Tentunya nanti ini tugas kita ke depan, khususnya di dalam bulan suci Ramadan mungkin agak sedikit menguras tenaga, karena kemarin juga saya informasikan waktu kita mengikuti rapat Forkopimda yang diperluas waktu hari Senin itu memang ini sudah diangkat juga dan petunjuk pimpinan bahwa tetap kita lakukan, malah kita mau maksimalkan kegiatan posko yang ada di perbatasan kota.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Parepare yang juga PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, HM Iskandar Nusu SSTP MSI mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh tim gabungan khususnya yang bertugas di pos pemeriksaan pintu masuk wilayah Kota Parepare telah berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari pimpinan. Mantan Camat Baco Kiki ini menambahkan, semua masukan dari berbagai elemen baik dalam tim maupun dari pimpinan Forkopimda bisa menjadi bahan perbaikan ke depan sehingga penanganan COVID-19 bisa lebih maksimal. Dilaksanakan dari berbagai unsur dan ini telah mendapatkan apresiasi dari pimpinan. Karena kita ketahui beberapa waktu yang lalu Bapak Wali Kota bersama Forkopimda turun langsung melihat perkembangan atau pelaksanaan terkait dengan posko terpadu ini. Dan sesuai dengan arahan pimpinan, selain pelaksanaannya berupa pengukuran suhu tubuh melalui scanner, juga penyemprotan disinfektan, juga adalah pengalihan arus yang akan melintas di Kota Parepare. Dan seperti penyampaian pimpinan rapat tadi, karena pelaksanaan bulan suci Ramadan, kemungkinan 1 Ramadan, insya Allah tanggal 24 April, memang perlu harus kita bahas ini Bu Asisten mengenai jam mulainya kegiatan, karena beda frekuensinya pada saat bulan suci Ramadan. Dan kemudian teknis pelaksanaan, karena pada saat ini di 3 posko ini ada berbeda dengan posko 1 di Lumpue, yang mana khusus posko 1 itu para penumpang turun, kemudian para pengendara turun, diperiksakan ke posko, jadi langsung dicek di sana. Sedangkan posko 2 dan 3 hanya diukur suhu tubuhnya di jalan-jalan, di pinggir jalan. Ini barangkali ada karena kondisi jalan yang berbeda. Kalau di Soreang sama Lapade memang kondisi jalan agak sempit dan bisa menimbulkan kemacetan. Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Bagian Ops Polres Parepare Kompol Haji Muhabar, para camat, Kapolsek Soreang, serta tim gugus lainnya. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Cerita di depan kantor. Ini Rispa, ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax gitu, jangan kita terlalu percayai. Jika mendapat berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax. Saudara, kita ke informasi lainnya. Untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus, edukasi di masyarakat mesti terus ditingkatkan. Baru-baru ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyasar Kelurahan Lemoe sosialisasi bahaya COVID-19. Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB Kota Parepare juga ikut berperan aktif dalam melakukan pencegahan penyebaran virus corona di tingkat kecamatan dan kelurahan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah turun melakukan sosialisasi atau komunikasi informasi dan edukasi menggunakan mobil unit penerangan keluarga berencana secara masif di setiap kelurahan di 4 kecamatan di Kota Parepare. Seperti yang dilakukan di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Baco Kiki pada Rabu 22 April 2020. Terlihat Kepala Dinas PPKB Kota Parepare, Dr. Haja Halwatiah turun langsung didampingi Camat Baco Kiki Saharudin, Lurah Lemoe beserta jajarannya, penyuluh keluarga berencana atau PKB sekecamatan Baco Kiki, serta diikuti kader IMP atau Institusi Masyarakat Perkotaan, yaitu PPKBD dan Sub PPKBD. Kepala Dinas PPKB Kota Parepare mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap himbauan pemerintah daerah dalam mengedukasi warga untuk menghindari penularan virus corona. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dinas Pengendalian Penduduk
Induk bekerjasama dengan Kecamatan Batu Putih itu melakukan edukasi penyuluhan tentang bagaimana hidup yang sehat, bagaimana menjaga diri untuk memutus tali rantai COVID Corona ini. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pembagian masker dan tentunya tidak terlepas dengan edukasi yang lebih banyak terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ada di warga Kecamatan Batu Putih. Selain berkeliling melakukan sosialisasi, kegiatan tersebut juga disertai dengan pembagian masker kain secara gratis kepada warga, baik kepada orang tua maupun anak-anak. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, berbagai bentuk kepedulian terus disalurkan kepada petugas posko penanganan COVID-19. Salah satunya datang dari OSIS SMK Negeri 1 Kota Parepare membagikan telur rebus ke petugas posko penanganan COVID-19. Sebagai bentuk kepedulian terhadap petugas penanganan virus corona, organisasi OSIS SMK Negeri 1 Parepare turut membantu dengan membawakan makanan berupa telur rebus untuk dikonsumsi oleh petugas di posko terpadu gugus tugas pencegahan penyebaran virus corona di perbatasan Parepare Baru. Selain membagikan telur rebus, siswa SMK Negeri 1 ini juga menyumbangkan ratusan masker kain kepada petugas di posko tersebut untuk dibagikan kepada masyarakat atau pengendara yang melintas tidak menggunakan masker. Ketua OSIS SMK Negeri 1 mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap para petugas penanganan COVID-19 yang sudah bekerja keras menjaga titik perbatasan. Kami dari SMK Negeri 1 Parepare turun ke jalan membagikan masker kepada pengendara yang tidak memakai masker. Kami bekerja sama dengan Dewan Guru dan OSIS. Dan kami juga membagikan makanan kepada tenaga medis. Apa yang dibagikan nih ke petugas posko di sini? Berupa makanan dan juga masker untuk pengendara. Sementara Dan Ramil Bacukiki, Kapten Infanteri Basri yang menerima sumbangan tersebut, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para siswa SMK Negeri 1 yang sudah ikut peduli terhadap petugas posko penanganan COVID-19. Yang pertama Pak, terima kasih banyak ya. Saya selaku perwira posko hari ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan rekan kita ini dari SMK 1 itu menjadi bisa membantu memberikan semangat khususnya kepada anggota kami yang melaksanakan posko. Kemudian yang kedua bisa menjadi contoh ya buat komponen masyarakat yang lain ya yang bisa membantu petugas posko yang saat ini ada di Parepare melaksanakan tugas di beberapa tempat. Saya kira begitu deh. Para siswa berharap pandemi COVID-19 ini secepatnya bisa berlalu sehingga mereka bisa kembali beraktivitas di sekolah seperti biasanya. Andi TV Peduli mengabarkan. Dimulai dari hal yang kecil. Mari kita lakukan daur ulang sampah. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Di tengah mahalnya harga alat pelindung diri atau APD, berbagai kalangan saling bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan dasar tenaga medis tersebut, seperti yang dilakukan Ikatan Alumni SMP Negeri 2 baru-baru ini. Saling bahu-membahu membantu meringankan beban para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 2 Parepare turut menyumbangkan kelengkapan alat pelindung diri ke Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau dan sejumlah puskesmas yang ada di Kota Parepare serta call center 112. Alat pelindung diri yang disumbangkan terdiri dari baju hazmat dan masker yang bisa digunakan berulang karena bahannya yang dapat dicuci kembali. Ketua Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 2 Parepare Yasmin Rahman menjelaskan, sumbangan diberikan guna mendukung peran tenaga medis dalam penanganan virus corona di Kota Parepare. Dari
Alhamdulillah kami dari alumni SMP Negeri 2 Angkatan 93 Kota Parepare telah melakukan pengumpulan dana dan dengan tema itu membantu untuk menyelamatkan sesama, terutama garda terdepan kita yaitu tenaga medis. Jadi di sini kami datang memberikan bantuan di call center sebanyak 20 pieces APD baju hazmat beserta masker. Mudah-mudahan berguna bagi tenaga medis kita dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Yasmin Rahman menambahkan, pihaknya tergerak untuk menolong para tenaga medis yang sedang berjuang melawan COVID-19 yang merupakan bantuan dari para alumni, kemudian dibelikan sejumlah alat pelindung diri untuk diberikan kepada para petugas medis. Dengan bantuan ini, pihaknya pun berharap bisa sedikit bermanfaat bagi para tenaga medis yang tengah berjuang melawan virus corona khususnya di Kota Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, baru-baru ini Kementerian Agama Kota Parepare menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Perdagangan Kota Parepare dan Badan Urusan Logistik atau Bulog Kota Parepare dalam penentuan besaran zakat fitrah. Penetapan besaran zakat fitrah merupakan agenda tahunan Kemenak Parepare dengan melibatkan Dinas Perdagangan dan Bulog. Seperti yang baru-baru ini dilaksanakan, Kementerian Agama Kota Parepare menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Perdagangan Kota Parepare dan Badan Urusan Logistik atau Bulog Parepare dalam penentuan besaran zakat fitrah tahun 1441 Hijriah di kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Parepare Haji Taufik Tahir mengungkapkan, berdasarkan rapat koordinasi yang dilakukan, keputusan penetapan besaran zakat fitrah tahun ini masih sama dengan tahun kemarin atau dengan kata lain tidak mengalami perubahan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak penyelenggara zakat wakaf dalam hal ini yang mempunyai tentang zakat sudah menyampaikan bahwa ada beberapa keputusan. Itu yang tadinya membandingkan dengan tahun lalu, alhamdulillah tahun ini tidak ada perubahan. Adapun hasil keputusan penetapan besaran zakat fitrah tahun ini diungkapkan langsung Kepala Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenak Parepare, Muhammad Hashim Usman. Juga pada hasil rapat yang dihadiri oleh mewakili Dinas Perdagangan yang tadi mewakili dari Bulog Kota Parepare serta Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare, juga telah kita sepakati beberapa poin tentang penetapan zakat harta ini. Yang pertama, bahwa untuk penetapan zakat harta itu kita nilai dalam bentuk beras, kemudian dikonversi ke dalam rupiah atau dalam bentuk. Untuk beras biasa itu seharga 7.500 per liter, kemudian dikali 4 sama dengan 30.000 rupiah per orang atau per jiwanya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Sudah Mi, naik mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau mak kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm nih. Iyo, tidak pakai helm Mi. Ay, satu ji helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Sejumlah warga harus berurusan dengan aparat keamanan setelah didapati masih berkumpul. Padahal pemerintah telah mengeluarkan larangan untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang guna menghindari penyebaran COVID-19.
Sekelompok anak muda terpaksa harus digiring ke kantor polisi usai kedapatan masih melakukan perkumpulan pada malam hari oleh tim patroli multi kejahatan Polsek Ujung Polres Parepare. Polisi terpaksa menggiring sekelompok anak muda ini karena tidak menggunakan masker dan tidak mendengarkan himbauan untuk tetap tinggal di rumah dan menerapkan social distancing khususnya pada malam hari yang merupakan salah satu maklumat Kapolri. Beberapa anak muda ini kedapatan berkumpul di pantai yang tengah asik berpesta miras dan sebagian lainnya terciduk asik di dalam sebuah angkutan kota yang sedang parkir dan salah satu di antaranya adalah perempuan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi terpaksa menggiring mereka ke kantor polisi untuk membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Seperti biasanya, kita personil Polsek Ujung sesuai kebijakan pimpinan melaksanakan suatu kegiatan yaitu patroli multi kejahatan atau PMK. Pada saat kami melaksanakan PMK, kami menemukan beberapa masyarakat yang sementara nongkrong di pinggir pantai. Pada saat itu kami menemukan mereka kumpul-kumpul, tidak menggunakan masker dan tidak mengindahkan kebijakan pemerintah yaitu social distancing. Kemudian kami juga menemukan mereka sedang pesta miras. Lalu kami membawa mereka pergi ke Polsek Ujung. Setelah tiba di Polsek Ujung, kami memberikan himbauan dan membuatkan pernyataan agar mereka tidak mengulangi lagi dan berjanji untuk mematuhi kebijakan daripada pemerintah. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 500 paket kado Ramadan berupa sembako diserahkan secara simbolis oleh Ketua Lasismu Kota Parepare bekerja sama dengan Gerakan Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau MCCC Kota Parepare diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Gerakan Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau MCCC Kota Parepare bekerja sama dengan Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu membagikan paket kado Ramadan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Pembagian 500 paket kado Ramadan berupa sembako ini diserahkan secara simbolis oleh Ketua Lazismu Parepare, Haja Erna Rashid Taufan, Ketua PD Muhammadiyah Parepare, Dr. Amaluddin, Ketua MCCC Budiman Siri, dan Ketua Aisyah Parepare. Ketua MCCC Parepare Budiman Siri menjelaskan pembagian paket kado Ramadan ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama dibagikan 250 paket, sementara tahap kedua sebanyak 250 paket. Kita rencanakan 500 paket. Karena waktunya mepet ini untuk awal Ramadan kita siapkan 250 paket. Insya Allah apakah pertengahan atau menjelang akhir Ramadan kita tambahkan lagi 250 paket. Jadi yang tahap pertama 250. Ya, insya Allah 250 ya. Ketua Lazismu Parepare mengungkapkan paket tersebut akan dibagikan dan akan dikoordinir oleh MCCC. Haja Erna Rashid Taufan menambahkan, hal ini merupakan suatu bentuk kepedulian dan bersatu untuk melawan COVID-19 dengan cara bersedekah. Kegiatan hari ini adalah salah satu kegiatan Lazismu yang selama ini sudah diprogramkan kado Ramadan, tapi pada hari ini semua organisasi sayap dari Muhammadiyah itu bersatu. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat menyambut Ramadan.